Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gisendalia Ramadanti dari absen 13 kelas TI 3B ingin menjelaskan tentang job sheet pertemuan ke-16 mengenai dasar visualisasi 2 mata kuliah Business Intelligence dengan keseluruhan data. Pada bagian ini, kita akan membuat diagram lingkaran menggunakan kumpulan data sampel. Variabel label berisi tupel rasa dari es krim, lalu variabel voting berisi tupel dari voting. Data tersebut mewakili jumlah voting rasa dari es krim favorit, dan kita dapat membuat grafik menggunakan library pyplot matplotlib. Lalu kita menggunakan metode plt.py yang untuk membuat interface pie chart berdasarkan data rasa es krim dan jumlah voting. Lalu kita dapat dengan mudah melihat bahwa coklat adalah rasa yang paling digemari, diikuti dengan rasa vanila. Lalu kita dapat mengetahui hal ini dengan melihat data mentahnya. Namun data dalam format diagram lingkaran juga dapat digunakan untuk melihat informasi lain dengan mudah, seperti fakta bahwa kombinasi coklat dan vanila mewakili lebih dari setengah suara. Apa yang tidak kita lihat adalah persentase sebenarnya. Jika kita ingin melihat berapa persen kontribusi masing-masing rasa dari es krim, kita bisa menggunakan argumen autopacity. Untuk nilai argumen, ada beberapa string format yang dapat digunakan untuk mengatur ketepatan tampilan data. Lalu kita coba ubah nilainya menjadi 1,0% dan 1,1%. Lalu yang kedua, kita akan membuat bar chart. Bar chart sendiri adalah tools visualisasi yang dapat digunakan untuk membandingkan data kategorikal. Mirip dengan pie chart yang tadi dijelaskan sebelumnya, diagram ini dapat digunakan untuk membandingkan kategori data satu sama lain. Namun, pie chart sangat spesifik untuk melihat bagaimana satu kategori data dibandingkan dengan keseluruhan. Grafik ini tidak terlalu tepat untuk hal tersebut. Selain itu, diagram batang dapat menampilkan lebih banyak kategori data daripada diagram lingkaran. Mari kita mulai dengan melihat diagram batang yang menunjukkan populasi setiap negara di Amerika Selatan. Untuk melakukan ini, kita akan menggunakan matplotlib. Kali ini, kita akan menggunakan metode bar.bar. Memiliki dua argumen yang diperlukan. Argumen pertama berisi koordinat X dari data. Karena kita ingin memplot nama negara pada sumbu X, dalam kasus ini kita dapat menggunakan fungsi arrange numpy untuk membuat daftar angka yang memiliki jumlah array yang sama. Angka antara 0 dan panjang data yang seharusnya memberi daftar bilangan bulat mulai dari 0 dan berakhir pada line data 1 yaitu 13 dalam contoh kasus ini. Argumen berikutnya adalah data numerik untuk dipetakan. Dalam contoh ini kita memplot data populasi. Lalu kita tambahkan keterangan pada bar chart dengan menambahkan kode yang saya lingkari. Lalu kita ubah bar chart ke bentuk yang terurut dan highlight ke satu data tertentu. Di sini dimisalkan Bolivia menjadi data yang di highlight. Lalu yang terakhir ada line graph. Line graph adalah bentuk visualisasi lainnya selain diagram lingkaran dan diagram batang yang sudah dijelaskan tadi. Meskipun diagram lingkaran dan diagram batang berguna untuk menunjukkan bagaimana kelas data yang saling terkait, diagram garis atau line graph lebih berguna untuk menunjukkan bagaimana kemajuan data selama beberapa periode. Misalnya, grafik garis dapat berguna dalam membuat grafik suhu dari waktu ke waktu. Harga saham dari waktu ke waktu, berat menurut hari, atau metrik berkelanjutan lainnya. Lalu kita akan membuat grafik garis yang sangat sederhana seperti gambar ini. Data yang kita miliki adalah suhu dalam Celcius dan jam dalam sehari untuk satu hari dan lokasi. Lalu tambahkan kode plt.title sampai dengan plt.show supaya memberikan judul dan pergantian marker. Hal ini perlu dilakukan supaya line chart lebih terbaca dan jelas penanda koordinat datanya. Kita dapat memiliki beberapa garis pada grafik yang sama. Misalnya, kita ingin mengilustrasikan nilai suhu aktual dan prediksi. Kita bisa memanggil plot dua kali, sekali dengan setiap kumpulan nilai. Perhatikan bahwa dalam panggilan kedua, kita menggunakan argumen lain untuk plot, line style. Hal ini menyebabkan garis prediksi terlihat seperti garis putus-putus, sedangkan nilai sebenarnya tetap solid.
Lalu setelah line graph ada scatter plot berfungsi untuk data dengan dua komponen numerik. Scatter plot dapat memberikan informasi yang berguna terutama mengenai pola atau pencilan. Pada contoh di bawah ini, kita memiliki data yang terkait dengan produk domestik dan populasi untuk negara-negara dengan populasi lebih dari 100 juta. PDB adalah total nilai barang dan jasa yang dibuat atau disediakan oleh suatu negara selama 1 tahun. Kita kemudian menggunakan plt.scatter untuk membuat sebaran populasi dan PDB. Scatter plot sangat intuitif karena kita dapat mengumpulkan informasi tentang data yang kita mau. Kita dapat melihat bahwa ada dua pencilan populasi, pencilan PDB. Informasi ini dapat membantu kita memutuskan apakah kita perlu mengoreksi atau mengecualikan pencilan dalam analisis kita. Kita juga dapat menambahkan lebih dari satu kumpulan data ke plot. Lalu ini untuk tugasnya. Dalam data ini kita memiliki daftar harga Bitcoin yang dicatat setiap akhir minggu di 2018 dan 2019. Lalu kita akan membuat visualisasi yang memungkinkan menjawab pertanyaan tahun apa 2018 atau 2019 yang cenderung memberikan pengembalian yang lebih baik bagi pemegang Bitcoin. Lalu dapat dilihat dari grafik di bawah ini untuk jawaban yang cenderung memberikan pengembalian adalah tahun 2019, grafik berwarna kuning. Lalu dari soal nomor 2 adalah terdapat 5 jenis permen, masing-masing diberi nama seperti gambar di bawah ini. Buat diagram yang menunjukkan persentase peluang bahwa kita akan mengeluarkan permen Snickers dari kantong. Lalu kita buat pie chart untuk melihat berapa peluangnya. Dan dapat dilihat dari pie chart di gambar ini, peluangnya adalah 15%. Lalu dari soal nomor 3 adalah restoran memiliki menu makanan penutup yang terlalu banyak. Mereka ingin memotong beberapa item dari menu. Untuk membuat sebagian besar pelanggan mereka senang, mereka ingin menghapus hanya 3 makanan penutup yang paling tidak disenangi dari menu. Kita memiliki daftar makanan penutup yang disajikan pada restoran, serta hitungan berapa kali makanan penutup tersebut dijual dalam seminggu terakhir. Lalu kita akan membuat visualisasi yang menunjukkan popularitas relatif. Lalu untuk mengerjakan soal nomor 3 tadi, kita membuat bar chart. Dari bar chart yang sudah kita buat, terlihat bahwa es krim merupakan makanan penutup yang paling digemari, dan yang untuk terendah ada coklat